Jadi bahan bakunya tubuh kita, ya kita kembali ke apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pertama, kalau mau catat silakan dicatat, tidak ada di slide. Ada 21 kurang lebih, ya, di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disampaikan tentang sebenarnya inilah bahan bakunya badan kita. Yang pertama jamur. Jamur ya. Jamur ini merupakan salah satu produk ciptaan Allah ya, subhanallah, dia mampu menyerap racun dan dia termasuk probiotik juga. Probiotik. Jadi selain tempe ya, probiotik yang sangat baik yang kita bisa konsumsi adalah jamur. Ya. Hati-hati dengan beberapa jenis racun yang ada pada jamur. Jadi cari jamur yang relatif tidak terlalu banyak racun aflatoksinnya. Itu yang pertama, jamur. Yang kedua apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah nggak ada, tapi ini bawang merah adiknya dia lah. Ya. Kemudian yang nomor 3, bawang putih. Ini bahan baku. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ngerti konsepnya, makanan Anda tiap hari harus mengandung ini. Apa yang terjadi ditambah dengan puasa, ditambah sedekah, ditambah dengan sholat, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri. Penyakitnya perlahan-lahan akan hilang. Ada yang sudah bikin sup jamur itu? Itu bukan sembarangan sup ya. Itu di samping sehat, itu juga punya kemampuan untuk mendetoks badan kita. Apalagi kuahnya Anda minum. Kuahnya diminum. Kemudian yang keempat, khardal. Khardal ini mustard atau biji rempah. Biji rempah itu macam-macam, kayak begini nih. Ya kayak apa namanya? Ini apa nih? Kapulaga, kemudian ada ketumbar, ya, atau ada bunga lawang kayak begini. Ya. Rempah. Setiap hari makanan Anda jangan lepas dari rempah. Coba, kenapa sekarang banyak orang penyakitan? Karena yang dimakan sudah tidak ada rempah lagi. Gorengan kan gak ada rempahnya, betul? Nasi uduk gak ada rempahnya, nasi goreng juga gak ada rempahnya, burger gak ada rempahnya, sosis gak ada rempahnya. Maka cook your food, masak sendiri di rumah. Ya. Kalau ada rempah yang Anda masukkan di situ, maka minum airnya diminum. Ya, jadi kalau sudah ngerti gini kan nanti Anda bisa bikin kari tanpa santan, bisa. Kari, saya suka kari karena bumbunya lengkap banget. Ya, tanpa santan bisa. Kemudian yang kelima, bidara. Daun bidara atau bidara. Ya, jadi biji-bijian tuh kayak begini, ada biji jinten, ada biji thyme. Ya. Nah, kalau kita dekat-dekat sama toko bumbu tuh sehat. Wanginya tuh menyehatkan jantung. Ya, bumbu, semua jenis bumbu itu sebagian besar menyehatkan jantung. Dia membersihkan jantung. Semua jenis bumbu. Ya. Lalu dan kalau kita bicara tentang asam amino, Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya, daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Ya. Kalau mau dibikin teh juga gampang. Nanti tehnya mungkin ada daun itu Anda keringkan, diangin-anginin gitu kan. Kering nanti seduh jadikan teh. Ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. Timun.
timun. Ya. Yang ke-7 labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang kalau saya boleh sarankan, kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan, atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan tuh labu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Oke. Lalu dikasih suiran kurma. Dikasih salt and pepper, lada hitam sama garam. Kasih minyak zaitun sedikit. Itu bisa jadi bubur bayi sama makanan buat orang-orang yang gangguan pencernaan. Rasanya gimana? Udah kebayang lah, enak banget. Sangat enak. Labu. Jadi pagi-pagi nggak usah lagi makan bubur ayam, makannya bubur labu. Jauh lebih sehat. Atau bubur yang lain. Jadi cara makan bubur ayam gimana? Saya ajarin caranya. Bubur ayam nanti kalau ada yang jual pagi-pagi, beli kuahnya. Kuahnya bubur ayam. Oke? Habis itu Anda minta banyakin daun bawang sama seledrinya. Lalu kasih sambal dikit. Kalau ayamnya ayam kampung, kasih ayam. Tapi kalau enggak, udah itu aja. Itu namanya sup. Ya. Gak usah pakai nasinya. Itu jauh lebih sehat daripada buburnya dikasih. Ya bubur dikasih nasinya kan. Biasa kita makan nasinya pakai, kemudian enak banget sih emang. Bubur ayam tuh kan ada kerupuknya, ada cakwenya, ada apa lagi? Ada kacangnya, ada ayamnya. Sehat nggak? Sudah tahu, Anda udah tahu sih nggak sehat, ya kan? Tapi ya masih dikerjain juga. Namanya apa? Doli. Dan kalau kita lihat kembali ke puasa, lupa saya. Kalau umat Islam betul-betul mengikuti pola ini, Bapak sekalian, kita tuh paling lama puasa loh. Bayangkan kalau seandainya kita benar-benar ngikutin polanya Nabi ya. Kalau seandainya Anda misalkan nih puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, Anda berbuka, oke lah makan, berbuka, makan secukupnya. Dan berbuka memang bagusnya pakai buah. Nabi kan mengajarkan pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Kalau nggak ada ya Anda minum makan buah juga nggak apa-apa. Jadi berbuka itu atau pagi-pagi itu memang lebih baik makannya buah. Kunyah di buahnya, dikunyah. Lalu kan makan tuh, makan orang berpuasa kan, habis isya ngapain? Tidur. Kalau jadwal normalnya Rasulullah kan ba'da isya tidur. Kalau ba'da isya dia tidur, katakanlah isya jam 8 sangat selesai, maka jam 8 dia tidur sampai jam 5 atau jam 4. Maka 8 ke 16. Maka 8 jam dia puasa lagi. Kalau tadi aja dia puasa dari sahur subuh ke sore udah 13 jam, 13 ditambah 8 udah 21 jam dia berpuasa. Luar biasa kan? Kalau kita ngikutin polanya Nabi. Makanya Rasulullah itu ketika beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, ubannya kan cuma 3. Uban itu kan tanda oksidasi. Ya, tanda oksidasi maksudnya badannya itu tidak banyak mengalami aging atau penuaan. Ya. Kenapa banyak ada ibu-ibu cerita kemarin, sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan, saya nggak tahu itu ibu atau bapak, dia ngirim email atau apa gitu, dia bilang dia minum rempah, terus minum apa jahe, kemudian kunyit segala macam, terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala, rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran, kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak-lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya, saudara. Jadi gak heran. Ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makan yang lain juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua.
Kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun. Rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya atau dengan pola pikirnya. Gitu.